BNN RI seluruh Indonesia sama, termasuk kami, BNN Kota Tangerang. Bagi mereka yang sudah terjerumus, kita angkat, kita bantu, kita lakukan rehab sesuai dengan terapan rehab, dan tidak ada terapan hukum, juga gratis. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Tribun Network. Kali ini di studio spesial kedatangan tamu Kepala BNN Kota Tangerang, Ibu Kombes Pol Vivik Cangkung. Apa kabar Ibu? Mas Eko, kabar baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kesediaannya. Hadir di sini kita. Iya Ibu, sama-sama. Bu, ini selamat atas kenaikan pangkat Kombes Terima Pol kasih ya. Mas Eko. Mudah-mudahan tetap amanah. Pasti. Bu, sebelum kita masuk ke BNN, bicara karir yang di Polri, Ibu menyikapinya perjalanan karir Ibu gimana sih Bu? Kita kenal ya, Ibu tuh dulu populer banget ketika masih di selatan ya Bu. Ya. Itu kasus artis tuh diungkap, banyak nama besar lah ya di situ ya. Jeffrey Nicole, Tora Sudiro, bahkan Zarima ya. Iya. Gimana sih Bu? Sedikit aja gitu soal perjalanan karir itu. Saya kan basicnya dari reserse dan ditempatkan perjalanan waktu masuk sebagai spesifik narkotika. Pada saat menjabat Jakarta Selatan itu memang wilayah merah ya untuk pengguna ya. Kebetulan saja perjalanan waktu pengungkapan kasus itu menyentuh kalangan artis, dan itu kan tidak sengaja. Saat melakukan kegiatan-kegiatan dalam pencegahan dan pemberantasan itu memang menyasar lebih kepada jaringan, bukan kepada pengguna. Dan sekarang saya sudah berada di BNN RI, dan Bapak Kepala BNN RI menegaskan penyentuhan untuk pengungkapan jaringan narkoba diutamakan, bukan kepada pengguna. Dan pengguna adalah mereka yang sakit, mereka yang perlu untuk ditangani secara profesional untuk penyembuhan agar mereka bisa kembali menjadi warga yang sehat dan berguna bagi masyarakat banyak. Dan ini harus seluruh kalangan bagian kelembagaan yang menangani narkotika harus satu misi dan visi. Bagi mereka sebagai dinyatakan pengguna, ya harus kita bantu, kita lakukan rehabilitasi dengan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan itu harus ditegaskan seluruhnya. Mari kita bersama-sama menyehatkan warga yang sudah terjerumus agar mereka tidak jadi wadah untuk jaringan narkoba untuk meningkatkan bisnis haram ini. Bu, pastikan narkoba destruktif gitu ya, nggak ada sejarahnya tuh ada orang yang berprestasi di belakangnya ada narkoba. Nah, Ibu bisa sampaikan apa sih dampak yang terburuk ketika itu dikonsumsi sama ya siapapun gitu? Ya, sudah pasti pada jaringan otak manusia ya. Makanya bagi siapa yang terjerumus menggunakan narkoba akan merusak vital alam sadar dia. Nah, itu yang sangat membahayakan. Makanya kita concern kepada pencegahan, terutama kepada kalangan anak-anak remaja, anak-anak pemuda-pemudi, dan tidak tutup kemungkinan sudah merambah kepada mereka yang merasa memiliki dana yang kuat. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Saya sangat yakin dan sangat percaya bahwa komitmen dari Kepala BNN RI
dengan program-program dahsyatnya itu, jika kita kuat berkolaborasi pemerintahan, swasta, dan masyarakat, kita akan bersama-sama menyingkirkan mereka yang untuk menaikkan bisnis yang membahayakan untuk Indonesia. Jadi saya sangat menginginkan bahwa di tempat saya bekerja saat ini di BNN Kota Tangerang juga turut andil pemerintah, masyarakat untuk bersama-sama kita sapu rata masalah penyalahgunaan narkoba ini, di awal dari mengingatkan masyarakat tentang bahaya narkoba. Ya. Nah, perbedaan Bu ketika di selatan dan sekarang di Kota Tangerang, ya pasti suatu daerah beda-beda ya. Nah, ini uniknya di Tangerang atau lebih parah atau gimana Bu melihat? Beda ya, dari wilayah aja berbeda. Apalagi wilayah kita ini wilayah yang penuh dengan tantangan, masyarakat majemuknya, stratanya tidak sama dengan selatan. Beda ya Bu ya. Beda. Secara ekonomi. Ya, itu salah satunya. Dan wilayah kita, Kota Tangerang ini lebih banyak wilayah produksi perusahaan-perusahaan besar yang mendatangkan para pekerja yang tentunya strata ekonominya standar ya. Tapi di balik itu kita juga memiliki kualitas untuk anak-anak didik ribuan orang dari SD sampai universitas. Di Kota Tangerang sangat banyak menjamur pendidikan, dan kita juga banyak komunitas-komunitas yang memiliki kualitas baik. Kalau di selatan lebih kepada strata ekonominya menengah ke atas, dan banyak tempat-tempat yang sudah eksklusif, klub gitu ya Bu ya. Klub, dan membutuhkan juga kegiatan masyarakat yang majemuknya lebih kepada peningkatan kualitas bisnis gitu. Jadi beda lah. Yang harus saya terapkan adalah bagaimana mengingatkan kepada masyarakat secara tidak terputus bahwa cegah narkoba ini harus merata. Kami sangat concern di bidang pendidikan, karena di bidang pendidikan itu yang tadi saya katakan ribuan mahasiswa dan ratusan ya bangunan-bangunan pendidikan yang berdiri di sana. Kalau kita tidak kuat di lingkup anak-anak remaja di dunia pendidikan, maka hal itu sudah mengakibatkan rentannya kita membangun kualitas pembangunan baik ekonomi, budaya, sosial, politik di Kota Tangerang. Gitu. Utamanya SDM-nya ya Bu ya. SDM itu utamakan. Nah, menurut Ibu apakah sekarang kan jamak dari dulu sebetulnya ada, tapi makin kesini makin pelaku pembunuhan atau orang atau pemuda dengan mudahnya menghilangkannya orang lain. Menurut Ibu apakah itu ada pengaruhnya dari dia mengonsumsi? Ya, sebagai seorang normal tentunya ada rasa melakukan sesuatu yang penyimpangan, ada rasa ketakutan, ada rasa tidak keberanian, itu wajar. Tapi pada saat seseorang itu melakukan dengan begitu ekstra dalam tindakan di luar nalar manusia, itu adalah salah satu dorongan yang mungkin bisa mengakibatkan orang itu sudah mengkonsumsi barang-barang haram ya. Jadi salah satunya dia lebih berani gitu. Ya, salah satunya salah satu jenis narkoba. Beberapa kejadian yang menimpa di Kota Tangerang, mungkin Mas juga membaca. Contohnya saja adanya gejolak
kendaraan truk itu. Iya. Nah, itu kan terbukti. Ada juga menggunakan narkotika. Sopirnya, Bu, ya. Sekarang setiap tindakan kejahatan selalu dilakukan pengetesan tes urin apakah dia menggunakan narkotika atau tidak. Sampai kepada tindakan yang mungkin ringan. Mungkin ada percecokan di antara mereka, itu pun lakukan tes urin. Artinya bahwa obat-obat yang berbahaya yang masuk di dalam tubuh manusia itu reaksi cepat itu bisa kena pada saraf orang, dan keberanian seseorang yang tidak normal itu terjadi. Berarti beraninya salah ya, Bu, ya? Tidak dalam konteks positif tadi. Ya, pasti. Makanya ada sesuatu tindakan yang ekstra dilakukan yang mungkin dia lakukan sengaja untuk memberikan keberanian tertentu padanya, dan mungkin juga itu tidak sengaja terjadi karena dia sudah terbiasa menggunakan jenis narkotika. Gitu. Oke. Nah, preventifnya gimana? Inovasi apa aja, Bu, yang dilakukan BNN Kota Tangerang? Ya, untuk BNN Kota Tangerang ini kita banyak program-program yang lebih kepada pencegahan karena memang spesifik tugas dan fungsi kita untuk kota ya, kota dan kabupaten itu spesifiknya pencegahan dan rehabilitasi. Kami ada beberapa program yang lebih menyasar kepada dunia pendidikan, kemudian masyarakat luas, dan juga di tempat-tempat tertentu. Kita ada program namanya Kang Ben Jalan-Jalan. Kang Ben ini spesifik dari Kota Tangerang itu, kalau panggil laki-laki itu Kang ya. Kalau Kang karena kita lebih kepada wilayah barat ya, Jawa Barat ya, tapi kita nggak mau dibilang Jawa Barat biasa kan gitu. Banten dulu ya. Banten, Bu. Biasa kalau dulu Jawa Barat ya, sebelum akhirnya Pemekaran. Ya, sekarang kan orang-orang kalau dibilang Jawa Barat kita Banten gitu. Jadi ada beda. Tapi tetap aja ada kesamaan panggilan. Jadi kadang ciri khasnya laki-laki dewasa itu pakainya kan ikatan kepala itu hampir sama gitu. Kang Ben itu BENN. Bravo, Eho, Nano. Nah, tetap Ben. Tetap BNN gitu ya. Jalan-jalan mengitari lokasi-lokasi yang rawan. Lokasi rawan itu kan ada di dunia pendidikan. Karena kita tadi saya sampaikan begitu besar di dunia pendidikan kita di Kota Tangerang, di seluruh lini pendidikan, dari kita pengenalannya dari SD sudah juga. SD, SMP, SMA, juga universitas. Nah, ini setiap kita melakukan sosialisasi, kita sertakan tuh, kita punya booth. Booth itu ada berbagai jenis pernak-pernik, jenis pernak-pernik jenis narkoba lah gitu. Apa tuh namanya itu? Sampel. Ya kayak sampel tapi bukan asli ya. Ya. Repot juga ya, Bu. Jadi di situ monitor lah jenis narkoba. Jadi dan bahaya-bahayanya gitu ya. Kemudian di situ lengkap, kita punya booth itu lengkap. Di situ kita menyampaikan banyak hal tentang pencegahan narkoba, efek dari jenis-jenis narkoba yang beredar di Indonesia, terutama di kota Jakarta ini. Dan itu sangat bagus sekali masyarakat saat melihat booth, karena ada daya tarik tersendiri. Ya, daya tarik sendiri itu adalah segitu banyaknya jenis-jenis narkoba yang fitur-fitur yang kita tampilkan. Kemudian ada tulisan-tulisan yang mengundang anak-anak ingin tahu ya. Kemudian banyak juga embelan-embelan yang eye-catching di mata. Nah, ini yang selalu kita bawa kemana-mana setiap kita melakukan edukasi, sosialisasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, itu kita harus selalu bawa. Di dunia pendidikan itu anak-anak antusias sekali ingin tahu apa sih ini, apa sih itu gitu, efeknya apa gitu aja. Dan kita sertakan juga dengan
pelayan ya, melayani ya, yang apa sih istilahnya, yang memberikan edukasi itu yang paham betul tentang masalah narkoba. Selain itu juga kita ada di tempat-tempat titik kumpul masyarakat. Titik kumpul bisa pasar, bisa mall. Kita datang ke mall, ke pasar-pasar nasional. Kemudian juga di tempat seperti bandara. Bandara ini kita sudah masuk. Kita punya booth pun diberikan kesempatan sebulan itu 2 kali. Ada di Terminal 1, 2, sampai 3. Dan walaupun hiruk pikuknya para pengunjung di bandara itu terlihat sibuk, tapi dia sempatkan diri untuk melihat. Nah, mampir ya. Itu ya mampir, bukan melihat, bahkan mampir dan bertanya. Nah, itu merupakan salah satu cara kita agar mereka juga mengingatkan bahwa jaringan narkoba dengan jenis narkoba yang perlu diantisipasi dan bahaya dikonsumsi. Berarti gitu. Caranya BNN Kota Tangerang ke alam bawah sadarnya, ke alam bawah sadar ya. Jadi di mana-mana ada nih. Ya, pesan itu kalau disampaikan terus-menerus, diingatkan terus-menerus, akan terekam di pikiran manusia dan dia akan menolak dengan sendirinya. Oh, bahaya nih kita kalau pakai. Wah, bahaya nih kalau ada di tempat kita. Kita harus beritahu nih kalau ada yang mencurigakan ya. Gitu. Berarti bisa gini nggak Bu? Sekali-kali dibawa tuh Bu yang pemakainya kan. Ini nih contohnya kalau make gitu tuh. Ya, tidak masalah. Kita punya beberapa teman yang secara sukarela datang, hadir dan menyampaikan. Dan teman kita ini memang teman yang sudah sangat sadar dan berhenti total dan dia tahu bahwa sangat membahayakan dalam menjalani hidup dia untuk kembali normal. Nah, itu sudah sering. Kadang kita hadirkan teman-teman itu dan secara sukarela mereka mau menyampaikan. Karena mereka merasakan ini sangat efek yang tidak bagus. Dia mengembalikan normalitas hidup dia itu tidak gampang. Sehingga dia menceritakan dengan penuh semangat dan meyakini bahwa lu jangan kayak gue. Gue untuk kembali ke tempat yang normal itu tidak mudah gitu. Ada banyak yang dikorbankan ya Bu ya, harta. Sangat banyak. Tubuhnya sendiri. Ya, efeknya salah satu orang yang menggunakan itu dia tidak konsen berbicara dan dia selalu membuat bahwa diri dia lebih hebat dibanding orang lain. Lu nggak perlu tahu apa yang gue mau ngomong, lu harus ikut kata gue. Seberuting dengan keadaan orang lain. Nah, itu kan sangat membahayakan. Iya. Bukan pada dia saja. Bahkan sifat-sifat yang tidak bagus semua ada pada dia. Salah satu pembohong. Itu salah satu yang standar. Jadi kalau orang yang menggunakan itu dia pasti bohong. Apapun dia lakukan pasti lakukan bohong untuk kesenangan dan kenikmatan dia gitu. Makanya kalau terjadi di rumah tangga dia melakukan hal-hal yang jelek, itu dia tunjukkan bahwa dia tidak pernah melakukan itu. Padahal dia melakukan itu. Kalau di dalam keluarga, anak-anak yang mencuri barang orang tua, bahkan dia bisa sampai menunjukkan bahwa dia tidak melakukan itu dengan ekstra dia melakukan itu untuk orang meyakinkan dia bahwa dia tidak melakukan itu. Padahal dia melakukan itu. Nah, itu kan hal-hal yang paling lumrah. Apalagi kalau orang yang sudah menggunakan, dia lebih pada mengurung diri. Dia lebih pada menikmati apa yang sudah terjadi dalam siklus tubuhnya dia, gitu. Dan dia lebih kepada orang-orang yang kelompoknya dia gitu. Jadi nggak membaur ke masyarakat atau yang bukan sesamanya gitu. Ya, dia lebih kepada kelompoknya dia. Dia mencari kekuatan tuh kelompok di dalam kelompoknya dia. Kalaupun dia keluar dari kelompoknya dia, dia akan mencari orang untuk menarik lagi masuk dalam kelompoknya dia. Karena dia membutuhkan kekuatan kelompok gitu. Nah, itulah makanya jaringan narkoba itu dia tidak akan bekerja sendiri. Dia akan mencari, memperkuat jaringan dia untuk bisa menaikkan
Karena itu juga lari kepada bisnis ya, Iya. orang kayak gitu lari kepada bisnis kayak gitu. Nah Ibu, tadi upaya apa lagi Bu yang dilakukan? Kemudian Ya, kan selain- berkolaborasi dengan Ya, Pemkot Tangerang betul. ya Bu ya? Selain itu juga kita harus kerjasama dengan Pemkot. Saya sangat terima kasih sekali pada Bapak Wali Kota dan juga didukung oleh Kesbangpol yang betul-betul kuat. Iya. Kita bersinergi. Ini kita membutuhkan kerjasama yang tidak bisa berdiri sendiri. Saya sangat berterima kasih setiap kegiatan kita didukung penuh dan bahkan ada program-program yang bersinergi dan kita menginginkan bahwa seluruh OPD dalam Pemda itu bergerak aktif. Dan saya sampaikan bahwa kalau bisa setiap program-program di Pemda kita ada di situ. Dan belum lama ini kita mengadakan forum komunikasi bagaimana menaikkan kolaborasi yang kuat, yang kental di lingkup pemerintahan. Dan juga kita lingkupkan juga dengan masyarakat, komunitas untuk bekerja sama memberikan solusi yang terbaik agar masyarakat kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Oke, Bu, program lain kan ada di BNN itu ada digitalisasi ya Bu? Ya, Itu untuk gimana? diingatin ya. Tidak terlepas dari digital. Seluruh komponen Indonesia ini harus digitalisasi. Kita punya program SIP. SIP ini adalah program Sistem Informasi Pelayanan. Nah, ini kita buka secara digital untuk menerima keluhan masyarakat juga, menerima layanan rehabilitasi, juga anak-anak magang, juga untuk riset ya. Jadi secara terbuka dan untuk mempermudah lah. Kalau dengan digital kan tidak perlu orangnya datang ke tempat kita, tidak perlu dia mengirim program mau bekerja sama bentuk apa, tapi semuanya lewat digital. Ini kita memberikan kemudahan masyarakat dan juga kemudahan kita bekerja karena data-data yang kita miliki itu harus tersimpan rapi di dalam digital dan bisa meningkatkan kerja kita lebih cepat gitu. Bukan BNN ini pencegahan tadi ya. Bisa nggak tuh Bu? Atau Ibu mengharapkan apa dari Pemkot? Karena sejatinya sebelum mencegah kita bikin upaya lain gitu supaya tidak terjerumus gitu. Apakah mungkin bisa digalakan kembali festival olahraga untuk anak-anak menurut Ibu? Ya kemarin salah satu kegiatan basket ya, Persenia itu kan udah bagus banget. Ketua Persenia kebetulan wakil ketua DPRD anak muda ya, Bang Andri ya, dan juga didukung oleh Bapak Wali Kota Pak Haji Syarudin dan juga Dinas Pendidikan Pak Jamaluddin. Juga tidak terlepas dari Pak Kaban Kesbangpol Pak Teguh Supriyanto. Semua itu adalah salah satu contoh pada saat anak-anak didik SLTP dikumpul jadi satu dan euforianya anak-anak SD bermain basket itu ternyata sangat tinggi sekali. Mereka punya hobi dalam olahraga. Ini adalah satu hal yang sangat baik di mana kita BNN dilibatkan untuk memberikan edukasi. Walaupun 5 menit, 10 menit, tapi itu sangat berarti bagi kita. Karena dengan kita memberikan pesan, mengingatkan para guru, mengingatkan para pelatih, kemudian juga mendorong Bapak Kadis Dikbud ya, Kadis Pendidikan untuk terus di dalam kegiatan-kegiatan pendidikan kita ada. Karena anak-anak kita ini adalah rentan. Ada program yang sedang kita progres jalan itu namanya program Tenar, Teman Sebaya Anti Narkoba. Gimana tuh Bu? Itu lebih kepada psikis dan psikologi anak. Guru-guru BK kan banyak mendapatkan masalah problem anak-anak yang yang tidak serta-merta mereka bisa
menguasai mengembalikan psikis anak-anak. Nah, di situ kita turut andil. Kita melakukan pertemuan dengan guru BK sekota Tangerang. Di sana ada perhimpunan guru BK sekota Tangerang. Di situ kita melakukan satu komitmen dan juga bekerja sama MOU. Setiap permasalahan anak yang tidak terselesaikan oleh guru BK bisa kerjasama dengan kita, karena kita juga bekerja sama dan bisa dengan psikolog yang ada di Banten. Kita sudah pertemuan dan waktu itu kita sudah membahas. Saya minta bantuan dari UI waktu itu, dan ternyata dari UI juga punya komunitas psikolog yang ada di Banten, dan kita sudah pertemuan beberapa kali. Dalam progres program tenar ini, anak-anak yang tidak bisa dikuasai untuk guru BK mengembalikan prosesnya, itu bisa kita turun. Berarti di sekolah atau dibawa? Di sekolah. Di sekolah. Pihak BNN ke sekolah. Ya, jadi kita datang ke sekolah. Setelah kita mendapatkan data anak-anak itu kita limpahkan lagi kepada teman sebayanya yang punya empati tinggi kepada rekannya. Dan saya sampaikan yang kepada mau bantu. Saya sampaikan kepada kepala sekolah bahwa kalau ada anak yang mau punya empati tinggi untuk merekrut teman-teman sebayanya kembali kepada posisi yang bagus, itu harus diberikan nilai tambahan. Dan dari kepala sekolah pun sudah menyetujui. Nah, ini sudah berjalan kurang lebih masuk 6 bulan, dan 6 bulan ini masih belum ada nama-nama yang menurut guru BK di luar dari ekspektasi mereka. Kita menunggu. Kalaupun ada, kita akan turun. Kita pernah mendatangi salah satu sekolah yang memang guru BK-nya menyampaikan ada beberapa anak didiknya yang di luar tindaknya. Salah satu ya melukai dirinya kalau dia menghadapi stres. Ya. Anak SMP, Bu? Anak SMP. Sampai pada dia harus vape, dia juga menggunakan vape. Kalau nggak ada vape itu dia rasa dia nggak eksis dalam sekolahnya. Itu kita mendatangi ke gurunya, ke sekolahnya, kita temui sama anaknya. Nah, tim rehabilitasi ini kita kan punya psikolog. Nah, itu juga kita datangkan, juga kita kerjasama dengan BNN provinsi yang punya psikolog, duduk bersama-sama, lalu kita melakukan pendeteksian. Kenapa sampai anak ini terjerumus? Ternyata ada permasalahan yang dia rasakan belum bisa diselesaikan dalam lingkup keluarga. Nah, di sini juga kita harus menyampaikan, ada pertemuan dengan orang tua. Nah, itu sudah sampai pada tingkat itu. Dan ini sudah berjalan, dan ini yang jadi program unggulan kita juga selain BNN Kang Ben jalan-jalan juga tenar kita. Tapi itu tadi asik sih, Bu. Maksudnya di sekolah kan nilai kelulusan ya nilai akademik gitu. Tapi ketika bisa jadi membantu teman itu dinilaikan gitu lah. Ya itu kan berkaitan dengan norma. Jadi norma susilanya mereka ya. Jadi mereka juga belajar empati, belajar untuk bersosial, belajar untuk merekrut teman-teman untuk melakukan hal-hal positif. Istilahnya maju ya bareng-bareng gitu, maju bersama-sama. Ya, betul. Oke. Program lain, Bu? Ya, ada kan P4GN tuh. Ya. Itu betul. Ya, P4GN ini kan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba ya. Lebih kepada edukasi kepada masyarakat. Nah, ini kita terapkan di semua pemerintah. Kalau bisa, kalau masuk di ruangan-ruangan pemerintah tuh ada tuh pesan-pesan P4GN. Salah satu pesan-pesan moral lah, pencegahan. Ya, dan juga di sekolah-sekolah. Jadi kalau masuk di sekolah Kota Tangerang itu sudah terpampang pesan-pesan itu. Mengingatkan di sekolah-sekolah, pendidikan, di tempat-tempat titik kumpul masyarakat, di mal-mal juga kita sudah ada
sudah di videotron di bandara, videotron kita ada berapa videotron itu. Kita terima kasih sekali dengan bandara sudah membantu kita. Jadi ini secara terus-menerus dan tidak terputus ini. Dan kita yakin bahwa dengan melakukan penanaman edukasi P4GN ini bisa terekam di pikiran masyarakat, anak-anak didik, di pemerintahan, bahwa dengan cara seperti ini adalah cara yang paling efektif. Karena pesan itu kan tetap terus, pada saat dia kemana aja dia lihat pesan itu, dia ingat dan dia akan terekam dalam pikiran dan tidak melakukan itu. Dan bagi mereka yang sudah terjerumus, ya nggak perlu rasa takut, nggak perlu merasa ini aib. Kalau saya lapor, saya malah ditangkap polisi, nggak ada itu. BNN RI seluruh Indonesia sama, termasuk kami, BNN Kota Tangerang. Bagi mereka yang sudah terjerumus, kita angkat, kita bantu, kita lakukan rehab sesuai dengan terapan rehab, dan tidak ada terapan hukum, juga gratis. Nah, ini masyarakat harus gunakan kami. Kami punya kelembagaan untuk membantu masyarakat, pakai kami. Jangan dibuat hanya melihat saja. Jangan pajangan ya Bu. Jangan pajangan aja, pakai kami. Tuntut kami. Nih saya punya keluarga ada yang menggunakan. Misalnya nih Bu, misalnya saya ngerasa saya pakai nih, tapi udah mau berhenti. Saya tinggal misalnya di Pinang di Kota Tangerang. Saya harus gimana gitu? Kan ada SIP tadi. SIP. Saya klik SIP itu. Klik SIP, kemudian sampaikan. Lalu siapkan diri untuk datang untuk kita lakukan pengobatan. Kita datang punya, gitu? ya kita di tempat kita tuh ada klinik Sudah Pratama ya. Bawa barangnya gitu nggak Bu? Oh enggak ya? Kalau bisa, kalau dia jujur, saya ada barang, ya datang. Bawa kami, gitu ya? Ya nggak apa-apa. Kami akan sampaikan, lalu kita akan sisihkan itu. Nah kekhawatiran kan nanti saya dihukum nih, di penjara Nah, gitu itu tuh. tadi stigma itu harus dibuang, stigma itu harus kita hapus. Berarti kalau sudah datang ke tempat kami, sudah siap untuk kita lakukan rehabilitasi, tidak ada terapan hukum, dan juga gratis. Udah ingat aja 3 itu, tidak ada terapan hukum, kemudian gratis, yang terakhir direhabilitasi. Ya berarti bisa juga dong orang tua membawa anaknya misalnya gitu, atau siapapun gitu, bisa ya? Bisa dong. Makanya, nah itu di rehabilitasinya di situ, atau ada rumah sakit rujukan atau gimana tuh Bu? Kita kan ada klinik Pratama yang sudah sesuai dengan aturan Kemenkes gitu ya. Jadi gunakan itu kita. Kalaupun hasil dari ketergantungan itu di atas rata-rata, kan ada yang ringan, sedang, dan berat. Ya, kalau ringan kita berikan pemahaman tentang pencegahan. Apa istilahnya rawat jalan? Enggak juga. Rawat jalan itu kalau dia sudah sedang. Sedang. Tapi kalau berat ya kita harus limpahkan ke rumah sakit yang ada IPWL-nya gitu. Kan sudah ada di mana-mana IPWL ada gitu. Dan bahkan ada rehabilitasi besar. Kalau di Pulau Jawa ini gak jauh-jauh, di Lido gitu. Dan kita kan di beberapa provinsi, ada 6 provinsi itu ada. Bu, nanti kalau ada oknum bayar gimana Bu? Kan sudah disampaikan tidak dibayar. Dijamin itu ya? Dijamin. BNN Kota Tangerang. Ini kan yang ngomong kepala BNN. Wah, siap. Siapa tahu gitu Bu. Wah ini. Karena orang apa sih? Kalau ada yang bilang bayar ya laporkan aja. Ya, kan sudah kami tegaskan. Tidak ada terapan hukum, kemudian gratis, dan dilakukan rehabilitasi, proses rehabilitasi gitu. Ada ini nggak sih Bu, jemput bola gitu misalnya? Ya kita punya jemput, ada sebenarnya ramah. Ramah itu rehabilitasi di rumah. Kalau si klien ini ada rasa takut, ada rasa tidak punya kepercayaan, ya nggak apa-apa. Lewat SIP kami butuh datang ke sini, kita datang. Kita punya program ramah rehabilitasi di rumah. Ya kalau bisa datang. Tapi kalau misalnya anak itu tidak
dia apa susah sekali atau apa, boleh kita datang. Jadi nggak mesti datang ke kantor gitu ya? Nggak mesti. Iya. Ya kita usahakan si klien itu kalau bisa datang lebih bagus. Iya. Jadi diceknya bagus gitu. Kita datang ke sana juga bisa, tapi dengan keterbatasan, lebih baik ya datang gitu. Iya. Bu, kemudian tantangan ke depannya Bu, 2045 katanya kita Indonesia Emas, bonus demografi. Kemudian tantangan lain adalah banyaknya anak-anak muda yang tidak mendapat pekerjaan. Artinya sebetulnya penanganan narkoba ini kan nggak bisa sendirian gitu ya Bu. Ibu melihatnya tantangan yang ke depan tuh gimana tuh? Ada pada anak-anak sekarang ini. Tantangan yang paling utama bagaimana mereka kita beri satu komitmen pada diri sendiri. Saya kalau mau meraih cita-cita saya setinggi mungkin, ya saya harus memprepare diri saya dong. Saya tidak boleh terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Saya harus menjadi orang yang punya komitmen, punya pendirian yang kuat, gitu. Belajar, berproses seperti anak-anak remaja yang menginginkan penggapaian cita yang diinginkan, gitu ya. Artinya mempersiapkan diri betul. Karena meraih seluruh Indonesia ini, anak-anak Indonesia ini, kita harus tutup mereka punya aktivitas di luar dari program yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dan kita juga harus komitmen bahwa kebutuhan anak-anak ini tidak seperti yang di luar zaman kita dulu. Saya kan umur udah 50, 54. Saya 54, 55. Zaman kita dulu itu patuh banget sama orang tua. Orang tua itu nggak perlu pakai kata-kata. Cukup mata belalak kita udah takut. Dan kita lakukan itu. Itu belum rotan terbang Bu ya? Belum rotan, belum ikat pinggang terbang ya. Itu jadi beda. Kalau anak-anak sekarang itu makin kita lotot, dia nanya, "Kenapa mah ngelototin aku?" Dia nanya gitu. Kalau bisa kita menyampaikan sesuatu, "Kamu jangan pulang malam dong." "Kenapa mah? Saya kan kegiatan saya. Masa nggak boleh pulang malam?" Jadi memberikan satu masukan yang masuk akal, yang ada kliknya dengan dia gitu. Jadi proses anak-anak yang zaman dulu dan sekarang itu beda. Kalau kita sudah tahu dia dalam kompositas dia baik, ya udah kita jaga aja. Jangan sampai kompositas dia baik itu kita banyak berundung dengan hal-hal karena orang tua maunya ini gitu ya. Hal-hal khayalan orang tua. Itu dia bisa keluar dari lingkup dia yang sudah bungkus baik. Jadi program yang ada pada lingkup keluarga dikemaslah dengan baik, dengan aturan-aturan yang wajar, aturan-aturan yang masuk akal, dan kompleksitas dia baik, sinergi. Pada saat dia keluar dari lingkup keluarga, dia akan pegang itu. Mau dia duduk bersama perokok pun, mau dia duduk bersama peminum pun, dia tidak akan terjerumus itu. Iya lagi Bu. Ya kan? Iya. Sekalipun dia ada dalam lingkup, susah dipengaruhinya dia. Susah dipengaruhi. Anak-anak seperti itulah yang harus kita bungkus dalam lingkup keluarga dulu. Keluarga tuh nggak usah banyak ngomong. Kalau saya kalau saya. Berarti kan PR-nya juga orang tua Bu. Dia punya pengaruh. Dia lihat kalau anak itu bagus, ya udah didorong anak itu. Jangan terlalu banyak ngomong. Kalau banyak ngomong gitu dia. Nah, kamu harusnya gini. Udah nggak masuk gitu ya, Bu. Ini gitu. Memang kalau menurut saya juga orang tua. Anak saya sudah selesai kuliah, dan kehidupan saya itu kemana-mana. Kadang anak saya tinggalin berbulan-bulan, dan ketaatan kepada iman Tuhan selalu sering duduk bersama, berdoa bersama, kasih masukan yang wajar dan pantas saja. Saya itu biarkan dia. Sekali-sekali cek dia, ya cek juga wajar-wajar aja. Gitu.
hal itu akan berjalan dan dia akan fokus terus. Fokus mencapai apa yang dia inginkan. Anak-anak sekarang itu kalau dia sudah fokus, dia akan mencari lagi. Imajinasi dia itu berkembang terus pesat. Nah, itu kita harus memahami itu gitu. Oh, berarti bukan karena ibu polisi anak ibu ikutin itu. Enggak gitu ya, Bu ya? Saya sih enggak ya. Menjaga. Saya gitu hanya ya? ngomong aja. Kamu enggak boleh lakukan ini, udah. Mama pingin kamu baik aja. Kamu harus ngerti posisi mama gitu. Ya, syukur kepada Tuhan ya. Dengan bahasa yang bisa dia ikut. Dia bisa jaga kepercayaan itu ya, Bu. Dan semuanya berjalan baik. Ya, saya kan bicara karena saya mengalami gitu. Saya bicara karena saya mengalami ya gitu. Ya, kalau ada orang tua yang berbeda ya silakan. Tapi itulah bagaimana kita menginginkan anak-anak kita ini bisa meraih masa depan Indonesia emas ke depan, ya mereka akhlaknya dulu ditata. Akhlak itu akan membanjiri seluruh tindak tanduk dia dan motivasi dia untuk meraih impiannya dia sesuai dengan yang dia harapkan. Tidak bisa yang kita mau gitu. Intinya dia tahu bahwa ke depan dia harus berkompetisi dengan sesama rekannya untuk meraih harapan membangun keluarga dia ke depan, membangun masa depan Indonesia yang dia cintai. Bu, ini di penghujung, Bu. Perjalanan seorang kan nggak mulus ya, gitu. Terutama anak gitu. Nah, biasanya yang terjadi itu ketika si anak sedang ingin mencapai sesuatu di tengah jalan menemui hambatan, gagal. Nah, di proses gagal inilah masuk pengaruh-pengaruh kalau dia tidak kuat ya. Nah, sebagai orang tua dan kepala BNN, artinya ini kan juga dibutuhkan orang tua, lingkungan. Apa yang mau Ibu sampaikan? Orang tua itu paling penting. Jadi berbanyak-banyaklah mencari informasi tentang mengolah untuk perkembangan anak. Kalau kita orang tua, anak masih usia dini, tentunya kita juga berbaur dalam lingkup aktivitas anak, melibatkan diri gitu ya, Bu ya. Aktivitas anak, tapi tidak monoton, artinya ya sebagai mengkeker semua kegiatan anak gitu. Itu juga anak juga tidak begitu suka gitu. Kalau anak sudah masuk usia yang sudah tingkat kuliah, ya semua harus dicurahkan dengan pengertian-pengertian yang dipahami oleh anak. Dan saya percaya bahwa masing-masing orang tua memiliki cara-cara tersendiri untuk bisa menjaga anak-anaknya tidak terjerumus narkoba dan bisa mengkolaborasikan antara mentalitas anak dengan orang tua dan tidak bisa disamakan. Semua orang tua pasti punya berbeda-beda. Ada orang tua yang strength, anak jadi. Ada orang tua anaknya yang santai, orang tua santai, anak jadi. Ada orang tua yang masa bodoh, juga anak jadi. Ada itu. Ada. Tapi semua itu tergantung dari dasar. Munculnya satu keluarga itu diawali dari dasar. Anak bisa mengikuti semua dari lingkup keluarga, dan saat keluar itu dia sudah kuat menghadapi mau situasi apapun, dia santai menghadapi. Mau dia ada di dunia kerlap-kerlip sampai di dunia yang jurang pun dia tahu bahwa di mana saya harus meranjak, di mana saya harus berhenti. Itu yang susah, tapi semuanya berawal dari keluarga. Fondasinya. Itu tadi fondasi keluarga. Yang tadi saya bilang, anak keluarga yang masa bodoh, anak jadi. Bahkan dia tidak tahu apa-apa, anak mau gimana dia tiba-tiba jadi aja anak. Ada. Tapi dia tidak sadar bahwa dia sudah menumbuhkan, sudah menyirami benih-benih yang paling dahsyat, sehingga anak menjajakinya itu dia sudah kuat gitu.
itu kadang tidak disadari oleh orang tua. Yang kadang, loh kok anak saya udah jadi ya, padahal saya nggak buat apa-apa ya. Tapi dia nggak sadar pada saat dia membentuk dalam keluarga itu dia sudah kuat. Mungkin dalam dalam lingkup antara suami istri, menumbuhkan kasih sayang dan cinta. Kan kita sudah lihat di mana-mana anak yang umur 3-4 tahun dia bisa lihat mamanya, bapaknya memberikan sesuatu dan kasih sayang dan ciuman. Interaksi terus, mereka interaksi itu secara tidak sadar dia sudah memberikan benih-benih itu, gitu. Dan itu bertumbuh dengan sendirinya. Dan pada saat anak menjelang dewasa, ibunya mungkin sibuk, bapaknya sibuk, tidak bisa punya waktu yang banyak, tapi kok tiba-tiba anak saya jadi hebat gitu. Nah gitu. Ini saya sedang berbicara dengan pakar. Ibu, kalau saya sih simpel ya, saya berpikir simpel aja. Mungkin kalau para ahli yang ngomong mungkin bahasanya beda, tapi saya simpel dan itu terjadi dalam lingkup keluarga. Apalagi kita ngalamin sendiri. Siap, Ibu, kalimat penutup mungkin ya bisa disampaikan sebagai Kepala BNN Kota Tangerang, khususnya pada warga Tangerang ketika menghadapi atau ada famili, anak, saudara yang sudah terjerumus, kita mesti ngapain? Saya ingin menyampaikan kepada seluruh pendengar yang mencintai informasi-informasi ada di Tribun. Narkoba itu merusak tanpa pandang bulu. Mari kita bergerak bersama untuk melawan. Jangan takut melapor. Melapor bukan berarti membuka aib, tapi menyelamatkan masa depan. Ingat, rehabilitasi di BNN Kota Tangerang tadi saya sudah banyak menyampaikan itu gratis tanpa ada terap hukum dan tidak ada biaya dan tidak ada stigma. BNN Kota Tangerang hadir bukan untuk menghukum, tapi untuk membantu. Ini adalah kesempatan kedua bagi mereka yang ingin merubah. Jadi jangan ragu untuk memanfaatkan layanan kami di BNN Kota Tangerang. Bersama kita bukan hanya menyelamatkan satu nyawa, tapi juga menjaga masa depan generasi muda. Bersama bersinar bersih tanpa narkoba. Oke. Bu, ada call centernya nggak, Bu? Nah, call centernya ini di 0812 8460 661. Dan jangan lupa kita punya layanan SIP yang bisa masyarakat gunakan untuk menyampaikan keluh kesah atau informasi dan juga permanfaatan untuk dibutuhkan masyarakat Kota Tangerang. Oke, ya baik Sobat WK, Sobat Tribun Tangerang, demikian obrolan kita bersama Kepala BNN Kota Tangerang, Ibu Kombes Pol Vivik Cangkung. Mudah-mudahan bermanfaat dan pasti banyak pesan yang bisa digunakan para orang tua ya, khususnya dalam mendidik anak-anaknya agar tidak terjerumus ke narkoba. Demikian, sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, makasih banyak. Thank you, Mas Eko. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.